Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Fatih Fikri Robbani. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis strategi marketing, yaitu produk olahraga yang bernama Orthos 8. Mungkin setengah orang dari Indonesia belum mengetahui merek Orthos 8 ini. Bisa dibilang merek Orthos 8 ini belum terlalu lama, karena Orthos 8 ini luncur pada tahun 2018, tepatnya bulan Februari. Produk olahraga Orthos 8 ini sudah bisa dibilang mungkin pesat perkembangannya dan bisa menyentuh pesaing beratnya, yaitu merek lokal lainnya, tepatnya di dalam Indonesia, yang bernama Specs. Dan produk Orthos 8 ini saya akan membahas lebih fokusnya terhadap produk olahraga sepak bola dan futsal. Lalu masuk dalam materi pertama, yaitu tentang Orthos 8. Sedikit sejarah dari produk perusahaan olahraga Orthos 8 ini. Didirikan oleh PT Vita Nova Athletic yang didirikan tepatnya pada bulan Februari 2018 dan lahir dengan para tangan manusia profesional yang sudah berkecimpung dalam ranah olahraga. Dan filosofi kenapa namanya Orthos 8? Orthos 8 ini mempunyai arti sendirinya, yaitu terpisah dalam Orthus dan 8. Orthus itu dalam filosofi perusahaannya, Orthus itu mengartikan sebuah fajar atau terbit. Dan 8 ini filosofi dari awalnya pembuatan perusahaan olahraga ini dibuat beberapa orang yang sejumlahnya 8 dan dihubungkan dengan nama merek olahraga itu, yaitu menjadi Orthos 8. Kenapa Orthos 8? Mungkin harapan dari perusahaannya, mimpi-mimpi yang terbit dari produk Orthos 8 ini selalu menimbulkan sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang amazing, sesuatu yang mungkin bisa dibilang menarik emosional para pecinta olahraga. Dan mungkin itu harapan besar dari perusahaan Orthos 8 Indonesia. Dan salah satu kekuatan dari sebuah produk atau sebuah perusahaan tim Orthos 8 ini lahir dari tangan-tangan para pembuat atau para profesional dan sudah mampu memberikan kualitas yang terbaik untuk para pencintanya. Nah, seperti saya bilang tadi, presentasi yang saya bawakan, saya fokus terhadap produk sepatu, yang dimana produknya itu olahraga sepak bola dan futsal. Dan di sini bentuk-bentuk produk dan bagian-bagian dari produk sepatu Orthos 8. Yang pertama, ada Ortho. Yang kedua, namanya Quick Fit. Yang ketiga, namanya Orth Strap. Yang keempat, Orth Force. Yang kelima, Orth Curve. Yang keenam, Cumulus Foam. Yang ketujuh, Orth Flow. Yang kedelapan, Orth Knit. Yang kesembilan, Orth Rex. Yang ke-10, Orth Spine. Dan yang terakhir, Orth Socks. Setelah membicarakan produk dalam olahraga Orthos 8 ini, yaitu sepatu sepak bola dan futsal, lalu di sini ada materi segmentation. Yang pertama, segmentation dari Orthos 8 itu awalnya mereka fokus terhadap pecinta olahraga sepak bola dan futsal. Seiring berkembangnya hari dan bulan, Orthos 8 ini fokus terhadap barang-barang yang mungkin bisa dibilang nggak terlalu sporty. Jadi kayak ada baju fashion, ada jaket, dan ada sepatu running juga untuk jogging dan lain-lain. Segmentasi psikografik ini mungkin bisa dibilang ini salah satu keunikan dari perusahaan Orthos 8, yaitu terbuat dari kulit kambing dan kulit sapi. Dan kenapa salah satu keunikan? Karena salah satu pesaingnya mungkin bisa dibilang belum menggunakan inovasi ini. Jadi bisa dibilang hanya menggunakan bahan sintetis atau plastik. Segmentasi ekonomi dari produk olahraga Orthos 8 ini bisa dibilang semua kalangan atau dari kalangan bawah sampai atas, karena produk olahraga ini mempunyai persepsi berbeda-beda. Jadi sesuai kebutuhan, apa yang mereka butuhkan ya dengan harga sekian, dan kalangan atas dengan harga sekian. Targeting dari produk perusahaan olahraga ini
bisa dibilang offline store dan online store. Ya, offline store dalam Ortoset ini mungkin sudah mencakup banyak toko dalam berbagai daerah, dan mungkin Ortoset ini juga menimbulkan tawaran-tawaran atau menarik emosi dan menimbulkan respon yang positif dari para pecinta olahraga. Ketika sudah mendapatkan respon positif, tujuan utama dari produk Ortoset ini selalu menimbulkan cabang-cabang toko atau store yang mungkin bisa dicakup atau bisa didapatkan para pecintanya. Positioning dalam produk Ortoset ini seperti saya presentasikan tadi, dia menggunakan kualitas yang terbaik dan menggunakan kulit kambing dan sapi. Nah, sebelum Ortoset menggunakan kulit sapi dan kulit kambing, nampaknya para konsumen dan para pemain futsal tanah air Indonesia merespon dengan, wah, sepatunya enteng ya, sepatunya lebih enteng dari merek sebelah, sepatunya enak nih buat gocek, sepatunya enak nih buat dribbling, buat kontrol, yang mungkin itu menjadi salah satu kenaikan nama Ortoset untuk menjadikan produk nomor 1 di Indonesia. Lalu lanjut ke analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Strength itu dengan yakin Ortoset memberikan kualitas yang terbaik, mempunyai harga yang terjangkau, kualitas total dan optimal, dengan keunikan berat barang yang sangat ringan. Dengan contoh berat barang salah satu produk Ortoset yaitu 149 gram. Ini bisa dibilang lebih ringan dengan merek pesaingnya. Hal ini membuat suatu penyegaran terhadap perusahaan dan berefek kepada pecinta futsal dan sepak bola, karena produk lokal paling ringan itu 172 gram. Lalu yang kedua, weakness. Ortoset sendiri adalah brand baru yang kurang lebih sudah 2 tahun berjalan. Mereka mempunyai saingan berat dengan brand sebelahnya, yaitu Specs. Terkadang bentuk visual atau desain yang digunakan akan memberikan efek negatif dari beberapa konsumen. Lalu yang ketiga ada opportunity. Peluang besar yang dibuat oleh Ortoset ini mempunyai atmosfer yang sangat besar, yang dimana brand baru ini mendapatkan respon positif dari kalangan muda agar bisa berkolaborasi dengan pemain profesional dan membuat produk lebih unggul. Yang terakhir ada threat. Ancaman terberat yang dirasakan brand Ortoset ini adalah mempunyai pesaing. Konsumen mempunyai seleranya masing-masing. Oleh karenanya, Ortoset tidak bisa menghasilkan sesempurna mungkin sehingga bersaing secara sehat. Lalu ada di sini tema promosi. Sedikit promosi dari perusahaan Ortoset ini mungkin sudah bisa dibilang berkembang dengan pesat. Salah satu promosi dari Ortoset ini mengambil beberapa pemain profesional, pemain futsal profesional tanah air Indonesia, dan mungkin itu menimbulkan suatu emosi dari para pecinta-pecinta pemain, ya bisa dibilang menyalurkan hobinya saja, dan itu menimbulkan emosi yang bisa, wah ternyata pemain ini memakai produk Ortoset, pemain A memakai Ortoset, pemain B dan lain-lain. Dan salah satu promosi dari produk Ortoset ini menimbulkan salah satu sponsor atau event, yang dimana Ortoset ini berkolaborasi dengan Hydro Coco untuk mengadakan event turnamen futsal yang diselenggarakan setiap tahunnya. Dan di sini ada jenis promosi dalam iklan. Salah satu video, mari kita tayangkan. Awal karir gue dulu di sepak bola, tetapi gue meraih kegagalan di situ. Akhirnya gue memilih futsal, dan futsal yang membesarkan gue sampai sekarang. Dan kenapa gue memilih Ortoset sebagai sepatu gue yang sekarang? Karena gue dapat tawaran dibuatkan khusus sepatu special edition. Menurut gue sesuatu yang luar biasa dalam karir gue. Gue merasa diapresiasi di situ, membuat gue merasa termotivasi untuk melakukan lebih dari sekarang. Menjadi bagian dari tim Ortoset membuat gue bangga banget. Apalagi gue bisa satu brand dengan teman-teman gue di futsal, dan di situ gue bangga menjadi salah satu pemain lokal yang pakai produk lokal sendiri. Bayu Saptaji, tim Ortoset. What if? What if? What if we keep asking what if? A weapon for a champion becomes a beater forever. You know us. You love us.
You call us Orthus, we're a brand who breaks speed, builds performance, defines endurance. So what now? Think you already know our local sneakers? Because we're going to invade, disrupting everything you know. And if you think you already know everything, guess again, introducing Invaders. Dan yang terakhir, mungkin video momen yang dimana Orthus 8 ini sudah mencapai 1 tahun. Ini dia. Kami sadar betul, masih banyak hal yang harus kami perbaiki. Luar biasa adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan bagaimana Orthus 8 experience orang-orang di balik Orthus 8 atas sambutan dan dukungan dari tim Orthus 8 dalam perjalanan 1 tahun kami. Semua mimpi harus diawali dari langkah nyata. Ini merupakan langkah nyata kami untuk menemani mimpi-mimpi anak bangsa. Perjalanan kami memang belum jauh, namun siapa yang berani melangkah, itulah yang akan mencapai tujuan. Setelah 1 tahun Orthus untuk Indonesia, kami akan selalu mendengar setiap suara dari kalian, mewujudkannya dalam inovasi agar bersama kita mampu mewujudkan kemenangan. Karena kami bangga menjadi bagian dalam perjalanan mimpi tim Orthus 8. Ya mungkin itu adalah salah satu video momen yang dimana produk Orthus 8 sudah mencapai 1 tahun. Dan mungkin ada beberapa foto endorsement yang dimana targetnya juga kepada pemain futsal tanah air Indonesia yang menimbulkan emosi terhadap para pecinta futsal tanah air. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi analisis strategi marketing produk Orthus 8. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.